Ada dekatan, yang sini turun. Ada mainnya di atas ya, ada yang ke bawah licin. Ke jatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yang bagi alla yunazi'a ahadan wala yukhasimahu li'annahu yudhi'u awqatahu. Penting deui bagi seorang santri perlu diperhatikan ari yang bagi teh artinya warning, perhatian. Perhatian yang dianggap urgen bagi seorang santri alla yunazi'a ahadan wala yukhasima li'annahu yudhi'u awqatahu. Bagi seorang santri itu jangan mencari teman berdebat, jangan mencari teman yang berlawanan. Jadi terkadang kan ari jalma mah neangan ilmu teh ada beberapa orang yang mencari ilmu itu bukan untuk diamalkan tapi untuk dijadikan bahan perdebatan. Nah, itu harus dihindari ke seorang santri. Ujungnya kita mencari kelemahan dalil orang lain, sedangkan kita sendiri tidak mengamalkan dalil yang kita amalkan, yang seharusnya kita amalkan. Simpelnya kieu we. Ketika seseorang beramal geus we husnudon, apapun yang dia lakukan pasti berlandaskan dalil. Sedangkan kalau orang udah kana kaidah al kalam bila dalil lam yusma, ucapan tanpa dalil, tanpa argumen jangan didengarkan. Jadi kalau kita menghadapi permasalahan perdebatan geus we anggap urang boga dalil itu ge boga dalil. Maka selama itu bisa punya dalil, selama istinbatul hukumnya jelas, eta menang diamalkeun. Geus we kitu. Apalagi dalam fase belajar. Kita masih dalam fase belajar, jangankan memperdebatkan permasalahan orang lain, masalah orang oge cenah anggeus gitu. Masalah orang yang ilmu yang kita dapatkan juga belum selesai dan itu gak akan ada selesainya. Karena ilmu itu minal mahdi lahdi, ilmu itu gak akan ada ujungnya. Makanya kalau kita belajar di madhab yang ini, di manhaj yang ini, ya kita pelajari manhaj ini pun belum tentu yakin ila yaumil kiamah nepi ka urang pae moal anggeus ilmu nu urang diteangan teh. Maka jangan sesekali seorang santri alla yunazi'a wala yukhasimahu ahadan. Jangan mencari perdebatan, perlawanan, apalagi sampai memusuhi. Ade, ulah. Kenapa li'annahu yudhi'u awqatahu? Karena hal tersebut akan mengakibatkan menyia-nyiakan waktu. Jadi waktu yang seharusnya, contoh gini, kita punya target. Target kita 1 bulan itu contoh misalnya bisa minggu pertama kita bisa tahu huruf hijaiyah. Contoh misalnya. Minggu kedua kita belajar tajwidnya. Minggu ketiga kita belajar baca Qur'annya. Minggu keempat kita mengamalkan Qur'annya. Nah, kalau kita potong waktu 1 bulan ini dengan mencari kelemahan kesalahan orang lain, maka akan yudhi'u awqatahu. Waktu belajar kita akan terhilangkan, akan terhapus. Karena naon? Sabab riweuh neangan kesalahan batu. Padahal mah gunakanlah waktu kita seefisien mungkin untuk mencari ilmu. Jangan sampai kita gunakan waktu untuk mencari kesalahan orang lain. Karena ketika ada orang berbuat salah, awas, saya bukan mengatakan tidak boleh kita menasihati orang yang salah, bukan. Tapi menasihati orang yang salah itu ada prosedurnya, ada tata caranya, baik menurut agama ataupun menurut kebiasaan. Sok ayeuna kira-kira kalau ada seseorang berbuat salah, kurang dikritik di media sosial, rubah mual kesalahanana. Terkadang bahkan anu boga kesalahan ge boleh nempo karena kritikan orang. Maka kalau ada orang berbuat salah, lalu kita kritik dengan perbuatan yang salah juga, maka akan hadir 2 orang yang salah. Pertama orang yang berbuat salahnya, kedua orang yang salah dengan mengkritik dengan cara yang salah. Nah, ini awas, hati-hati. Karena bakal yudhi'u awqatahu, akan ngarupakeun, akan menyia-nyiakan waktu. Jadi kalau sobat andai saja waktu yang kita gunakan untuk mencari kesalahan orang lain, kita gunakan untuk mencari kesalahan diri, benar-benar pahala. Sabab naon? Sabab hasibu qabla an tuhasabu, ngahisab diri sebelum diri dihisab, itu merupakan sebuah pahala. Daripada
kita gunakan waktu kamu mengkritik-kritik kebijakan-kebijakan, mengkritik kesalahan orang lain. Ngetik seberapa menit, can mikir kata-kata kumaha, can mikir bentuk buliana bagaimana, can bentuk bagaimana cara ngaduakeun supaya kieu, can bentuk pokoknya waktu yang kita gunakan sangat panjang. Akan sangat apa? Dari perkata, dari per waktu yang kita gunakan, leuheung lamun teu matak jadi amal goreng. Leuheung lamun teu jadi catatan goreng, maka itu akan menjadi sebuah catatan. Maka bukan saran sebenarnya, kewajiban dalam agama kita, ketika ada kesalahan dalam orang lain, jangan kita melawan, jangan kita memusuhi. Tapi apa aturan Islam? Cek Rasulullah, "Idza faman ra'a munkaron falyughayyir biyadi." Kalau ada orang yang berbuat munkar, buat kesalahan, maka falyughayyir biyadi, berubahlah dengan tanganmu atau kekuasaanmu. Dalam hal ini, orang yang berhak mengkritisi kesalahan orang itu adalah ranah hukum, kepolisian, lain urang. Hukum polisi atau jaksa dengan senjatanya, lain urang dengan Facebooknya, lain urang dengan WA, nah bukan. Falyughayyir biyadi. Kalau kita tidak melaksanakan itu, berarti kita wad'u syai'in laisa fi mahal lihi, menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, dolim ngaranna. Gitu. Kumaha lamun teu sanggup? Fa ilam yasati fabil lisan. Kalaupun tidak sanggup maka rubah dengan lisan. Omongan mun sanggup mah. Tapi dah anu berbuat kesalahan lagi orang Jakarta, kumaha ngomongan anak. Nah, maka berarti itu tidak sanggup. Awas. Kalau kita berarti yang melakukan kesalahannya orang jauh yang tidak mungkin kita menasihati mereka, maka itu fa ilam yastati, maka tidak sanggup. Maka apa solusi selanjutnya? Fabi qalbi, maka dengan hati wadzalika andapul iman. Walaupun itu termasuk apa? Panglemah mana iman. Daripada waktu kita habiskan untuk apa? Untuk mencari kesalahan orang lain, untuk menyebarkan kesalahan orang lain, untuk membuat permusuhan dengan orang lain, lebih baik kita gunakan waktu untuk berdoa agar orang tersebut mendapat hidayah. Kalaupun tidak mendapat hidayah, kita mendapat pahala karena mendoakan dengan baik. Maka sebenarnya banyak sekali pahala yang disia-siakan. Jangankan waktu dan pahala yang disia-siakan itu banyak sekali. Seandainya waktu itu kita manfaatkan buat ibadah, termasuk ngadoakeun kaalusan pikeun jalma nu goreng ataupun goreng ka urang, maka itu menjadikan sebuah bentuk pahala. Gampang dengan pahala itu sebenarnya. Jadi urang teh kan lain penduduk bumi aslina. Urang teh penduduk surga. Hayang tuh balik ke surga deui. Gampang ku Allah geus dibere solusinya. Ku Rasul sudah diberi solusinya. Di antaranya apa? Di antaranya salah satu cara kita mencari pahala itu adalah dengan sering mendoakan kebaikan terhadap orang lain. Maka gunakanlah waktu. Kalau ngaji tidak setiap waktu kita ngaji. Kalau sholat tidak setiap waktu kita sholat. Tapi kalau berdoa, zikir bisa nggak setiap waktu? Bisa. Kalau zikir setiap waktu, maka gunakanlah zikir. Gunakanlah setiap waktu untuk mengingat Allah. Gunakanlah setiap waktu untuk mendoakan orang lain. Jangan kita habiskan waktu kita untuk tajassus, mencari kesalahan orang lain. Leuheung lamun ku urang ngomong kagorengan batur, sanajan dosa misalnya kan. Sanajan dosa ke leuheung lamun batur maca karena omongan urang. Anu berdampak orang yang berbuat buruk itu berubah dari keburukannya. Si Eka nyeun kagorengan, diupdate ku si Jamal. Nyebut teh lain si Eka, tapi si Akek. Mungkin kami tepatikan ciri deui gitu kan. Ari si Akek, sebutin masalah nanti. Lah si Eka maca nya urang kieu tobatlah tuh. Kan? Leuheung lamun gitu, tapi tetap walaupun dengan urang neangan kagorengan batur, orang yang jelek itu menjadi berubah, tetap kita dosa dengan apa? Dengan tajassus kita, dengan kita mencari kesalahan orang lain. Berubah ataupun tidak orang yang kita cari kesalahannya, tetap itu menjadi nilai dosa anu aya di diri urang. Di diri si Eka alus dari tobat, dari si Jamal angre goreng. Untuk kieu, maksudnya gara-gara si Jamal jadi tobat begitu. Dan biasanya kalau orang sudah terbiasa tajassus, mencari kesalahan orang lain, contoh kieu. Si Eka tadi kan gitu, si Eka ngalakukan
rengan ku si Jamal dicaritakeun ka batur atawa diupdate dina status, lalu si Eka membaca, si Eka bertobat. Nah, untuk si Jamal karena dirinya sudah dipenuhi rasa dengki ka si Eka, loh citraan si eta mah api-api tobatna, update deui karena status lah api-api si eta mah. Karena nggak akan ada selesainya. Kenapa? Karena hati sudah dipenuhi dengan aids, aral, iri, dengki, sirik, dan aids, aral, iri, dengki, syirik kan udah dijawab. Maka apapun yang dilakukan orang yang kita apapun yang kebaikan yang dilakukan orang yang kita benci, itu tidak akan bernilai baik di mata kita. Sealus-alus nang ngaji mantan angker disebut goreng. Kamu kabogoh mantan. Seorang nanti alus, kuro nanti wow nepi ka juara nasional. Nepi ka juara MTQ. Si eta mah urang apal nyegi. Enggak kesagalan itu kan gitu kan. Tapi sebaliknya, apapun perbuatan buruk yang dilakukan orang yang kita cintai akan bernilai positif di mata kita. Si eta mah sarewe ngaji teh lain sare, si eta mah keur ieu. Keur naon? Keur ujilah si eta. Si eta mah sanajan matana sare tapi hatena malah ngolor. Kenapa? Karena yang melakukan keburukan orang yang kita cintai. Maka disinilah penting kita meletakkan ungdur makila wala tangdur man. So, lihat dalam dunia perpolitikan, apapun yang dilakukan oleh lawan politik tidak akan bernilai baik. Sulit bagi kita mengapresiasi kebaikan orang yang kita benci, dan sulit bagi kita untuk menjelekkan apapun yang dilakukan orang yang kita cintai. Nah ini sportif beladinya itu sangat sulit, apalagi dalam dunia politik. Wah, belum pernah saya melihat X02 yang memuji kinerja Jokowi, belum pernah. Selalu mencari kesalahan, ataupun sebaliknya. Belum pernah saya melihat ada orang yang X pendukung 01 mengapresiasi apa yang dilakukan oleh X pendukung 02. Apapun kebaikannya tidak pernah diapresiasi. Kenapa? Karena hatinya penuh dengan aral, iri, dengki, syirik. Maka itu virus yang paling berbahaya itu lain virus corona sebenarnya. Virus AIDS itu paling berbahaya. Erek virus corona, erek indungna Omikron, erek naonna deui erek virus Delta, aya virus Omikron, Politron, maona sagala we nu tron-tron pokona. Itu tidak berbahaya, cetek. Yang paling berbahaya adalah virus AIDS, yaitu virus aral, iri, dengki, syirik. Kenapa? Karena dengan penyakit itu sampai kapanpun kita tidak akan pernah melihat kebaikan orang lain yang kita benci. Kumaha. Yuk. Pak. Tunduk. Duduk. Oke. Wal musiu al-musinu sayajzi bi isanihi wal musiu sayakti masawihi. Ansada Syekhul Imam di Mangaran, Abi Ma'maruf dan seterusnya. Naon cenah isi siiranana teh Ansada Sultanu Syariati Yusuf Al-Hamdani hadasiro. Da'al mar'ala tujzi'u ala su'i fi'lihi sayakfihi ma fihi wa ma huwa fa'ilu kila man aroda ayurghima. Jadi cek dia naon intinya orang yang jauhilah orang yang selalu membalas keburukan orang lain. Dekatilah orang yang ngalap cukup ku gorengan. Nah, ini unik. Jadi jauhilah orang yang selalu membalas kesalahan orang lain, karena suatu saat kita pun akan dikitukeun gitu. Dekatilah orang yang berbuat buruk tapi cukup dengan keburukannya. Bukan berarti orang kudu naon. Contoh, si Eka ngagogoreng si Jamal, berarti nu gorengna saha? Si Jamal. Tapi aturanna deketanna ulah si sepedalaman naon? Kali rumusna. Si Eka jalma alus. Nyebarkeun ka gorengan si Jamal. Berarti nu goreng saha? Si Jamal. Tah aturanna
dalam agama deketanna ulah si Eka sanajan si Eka teu berbuat goreng misal. Anu berbuat buruk siapa? Ya, Jamal. Tapi si Eka secara tidak langsung menyebarkan keburukan Jamal. Maka deketan masih Jamal ulah si Eka. Kenapa? Kalau kita mendekati orang yang suka menyebarkan keburukan orang lain, suatu saat yakin keburukan orang nu disebarkan. Komo ibu-ibu nusok naon? Ibu-ibu anu sok ngaguar kagorengan batur. Ditagih hutang. Kalau ngomong mau hutang teu boga duit, ari motor meuli, ari ieu meuli kan. Itu suatu saat lamun orang bergaul jeung gitu, apapun kesalahan kita karena geus rapat leungeunna kana HP. Itu kagorengan urang nu bakal naon. Sedangkan kalau kita ingin menyebarkan kagorengan batu, tidak ada satu makhluk pun di muka bumi yang tidak memiliki kesalahan. Pasti bisa. Karena lamun geus disorong contoh ayeuna, sabager-bageurna si Eka ngaranna si Jamal, keur deukeut misalnya si Jamal, si Sandy lah, Jamal si Sandy keur deukeut. Wah, pokoknya mah we. Mah naon sisi positif si Sandy? Si teh mah alus zaman aya. Sandy sarua, Sen kumaha? Si Jamal zaman saya tanggung jawab dalam mana ngaji rajin, tar sare. Soal pokoknya alus. Tapi kabogo si Jamal we dicokot ku si Sandy. Pasti dikorek ada apa sih aya? Pasti si Sandy boga kagorengan yang dia tidak ungkapkan ketika dia masih saling mendekati, masih saling apa? Masih saling berhubungan positif. Tapi kalau geus naon, amun geus jadi mantan, nyokot mantan, naon ngarebut kabogoh batur, menggunting dalam lipatan, menyalip kawan seiring, kabogoh neri cokot gitu kan. Wah si eta mah, Sen kumaha si Jamal, si eta molor wae tara ngaji, tara gawe, sakala disebut. Ngingetna pas si Jamal teu ngajina. Jadi orientasi orang yang mencintai itu selalu ingin mencari kebaikannya. Sebaliknya orientasi orang yang membenci pasti akan mencari keburukannya. Maka hati-hatilah. Ulah keheul teuing ngaran ka jalma, ulah bogoh teuing ngaran ka jalma. Lamun bogoh teuing bakal buta ku bogohna. Kagorengan saalus kumaha bakal dialus. Lamun keheul teuing sarua bakal benci, bakal membuat kita buta. Sebaik apapun orang pasti kita akan mencari keburukannya. Ungdur makila wala tangdur man. Nah hati-hati. Dekatilah orang yang cukup dengan keburukannya, jangan dekati orang yang menyebarkan keburukannya. Walaupun secara baik, walaupun secara kasat mata orang yang menyebarkan keburukannya tidak berbuat buruk. Tapi yakin suatu saat kalau kalian mendekati orang yang sering mengumbar aib orang lain, aib kalian yang akan diumbar. Siap-siap aib urang. Jika ulah bergaul sok ngomongkeun batur, maneh indit pasti mana diomongkeun. Karena itu. Ieu mah nimbrung ari. Maka sok ayeuna lamun aya anu blak-blakan gitu kan, balad anu blak-blakan. Ngobrol si Eka ngobrol jeung Reja, ngagoreng si Miftah. Ngagoreng si Miftah. Maka si Eka Indit, si Reja ngagoreng, pasti ngagoreng si Eka Indit, datang si Miftah. Maka si Reja ganti topik, ngagoreng si Eka hareupeun si Miftah. Si Reja Indit, kari si Miftah, datang si Eka. Si Eka ngobrol dengan si Miftah, yuk tadi mana digoreng ku si Reja. Tadi gimana digoreng nya ku si Miftah. Datu lo gitu. Kenapa? Karena orang yang sudah terbiasa mulutnya menjelekan orang lain, sampai kapanpun dia akan menjelekan orang lain, walaupun berganti orang, topik kagorengannya diganti. Kenapa? Karena dia memiliki perbendaharaan kagorengan jalma. Jadi loba bendaharaan. Si kagorengan kieu. Jadi seolah-olah begini loh. Lamun aing keur ngobrol jeung si Reja, urang ngobrolkeun kagorengan si Eka nu ieu. Tapi lamun urang keur ngobrol jeung si Eka, urang boga kalusan si Eka nu ieu. Kalau kita sedang ngobrol ka si B, kita punya kunci kagorengan si A nu ieu. Atau si C dan terus seperti itu. Dan itu tidak berlaku ketika kita mencintai seseorang. Karena ketika kita mencintai seseorang, sagoreng patut kumaha eta lalaki, bagaikan Arjuna yang turun dari langit. Benar. Wajah bagaikan rembulan. Rembulan korodok. Rembulan mantep mulus. Geus putus we. Cenah bagaikan rembulan, rembulan kan korodok. Cenah gitu.
Karena sudah apa? Sudah diselimuti rasa benci. Maka ana uhibbuki fillah. Aku mencintaimu karena Allah. Allah mah teu aya kagorengan mana. Aku mencintai karena Allah, membenci pun harus karena Allah. Bobo. Nyaw. Nah, cara dina siiran selanjutnya, cara kita membalas dendam kepada orang yang membenci kita itu gampang. Man azdada ilman zada hasuduhu ghamman. Cara membalas dendam kepada orang yang membenci kita adalah neangan ilmu pasti ngaran jalma nu keheul ka urang, pasti boga rasa hasud ka urang, maka orang tersebut akan kasiksa ku kahasudan. Naon hasud kamari? Naon hasud? Berarti naon bahasa tadi? Hah? Lain. Nyaita hade. Cek kamari teh berharap zawalun nikmatil ghair, berharap leungitna nikmat dibatur. Maka kalau kita ingin membalas dendam, contoh dendam ke mantan orang, padahal mantan milih nu leuwih pinter, maka buktikan kita lebih pinter, maka akan hasud itu akan menyiksa dirinya. Kalau orang berpaling kepada yang lain karena dia lebih kaya, maka buktikan kita bisa lebih kaya, maka nanti dia akan tersiksa dengan hasud. Jadi cek dia yang paling baik balas dendam kepada musuh itu adalah dengan cara kita menambah ilmu, karena musuh kita akan tersiksa dengan hasud yang ada dalam dirinya. Nah, ngaji, yakin ketika orang ngaji, musuh-musuh orang teh bakal hasud ke orang, dan hasud itu akan membunuhnya. Itu kudu orang mayan-mayan. Bahkan disebut batahrikuhu ghamman, dan akan membakarnya dengan rasa bingung. Aing bingung kumaha sih eta disuek naonna rek balaskeun ka eta. Karena rasa hasud, rasa bingung yang ada dalam dirinya itu akan menyiksa dirinya sampai dia seolah terbakar dan terbunuh dengan rasa hasud. Maka balas dendam yang paling baik adalah ngaji sing bener, yakin batur bakal kasiksa ku sifat hasud. Lain berarti urang naon nitah batur ngaduakeun batur cenah hasud lain. Intinya apapun cobaan yang kita dapatkan, maka jawabannya adalah ngaji. Gila Allah. Bobo. Tuh. Bobo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.